Oke, nah kali ini kita kedatangan Kang Ian. Jadi kita janjian di Gedung Sate di hari Minggu ini untuk wawancara sama Kang Ian. Iya. Kang Ian bisa cerita dikit dari profil Akang, nama lengkap, asal dari mana, kelahiran itu? Siap. Nama saya Sufyan Sauri, asal dari Bandung. Saya kelahiran 94, 18 Juli. Terus rumah saya di Kiara Condong. Nah, Kang Ian, buat sobat portal yang belum tahu, Ya. Kang Ian ini aktif di sepeda dan memang atlet sepeda. Bisa jelasin genre sepedanya itu fokus di atlet sepedanya di genre apa? Sepeda apa? Ya. Kebenaran saya masuk dari tim Paracycling Indonesia dan saya masuk ke kelas C5. C5 itu cycling 5. Itu apa? Cycling 5 itu kelas yang buat disabilitas. Mungkin C5 itu kelas paling mendekati normal lah dari kelas para gitu kalau di balap sepeda. Terus genrenya road race, mungkin nomor-nomor yang diikuti saya biasanya road race, individual pursuit 4 kilo, IP 1 km, sama individual time trial ITT. Nah, kalau dari basic Akang sendiri, kok bisa sih jadi atlet sepeda gitu? Emang basicnya dulu Akang hobi apa sih? Sebenarnya sih awal mula masuk ke dunia para ya, dunia disabilitas dari lari. Dari lari. Awal pertama mungkin saya dulu ikut Peparda. Peparda itu setara sama Porda. Di Bekasi 2000 berapa ya itu? 14 ya, 2014 2015 ya lupa lagi. Nah, habis itu naik ada seleksi lagi buat ke PON atau Peparnasnya dunia para. Nah, dari situ lari punya uang bonus dibeliin sepeda karena emang hobi sepeda juga dari situ. Terus kalau lomba pertama ketika Kang Ian jadi atlet sepeda di Paracycling, ini lomba pertamanya itu di mana dan seperti apa perlombaannya? Awal mulanya ikut sepeda itu berarti 2016. Terus awal tanding saya mungkin langsung ke Malaysia itu. Malaysia. Buat acara yang ASEAN Para Games yang di Malaysia. Nah, itu bulan-bulan Mei kalau nggak salah. Di situ saya mengikuti lomba individual time trial 1 nomor saja di Putrajaya. Itu berarti jaraknya kisaran 13 kilo. 2 lap kalau saya 2 lap muter Putrajaya dan alhamdulillah dapat medali kedua. Terakhir ya, atau lomba terakhir yang akan yang kemarin diikuti, itu lomba di mana? Terakhir saya mengikuti lomba di ASEAN Para Games yang Indonesia yang kebenaran jadi tuan rumah. Nah, itu ngikuti 2 nomor saja saya. Sebenarnya 3 nomor, cuma yang 1 nomornya saya nggak jadi batal karena keburu kena jahitan kaki, jatuh. Sempat jatuh waktu lomba juga? Ya, lagi main di IP 4000. Nah, itu yang harusnya dapat emas, ternyata nggak jadi karena emosinya itu pengen mas ngalahin yang partner saya karena IP itu kan muter velodrome. Kalau saya bisa nyelip dia, berarti permainan selesai. Ternyata malah jadi jatuh, terlalu emosi. Jadi dapatnya perunggu. Nah, yang pertama kali mainnya berarti individual time trial. Gitu. Individual time trial saya dapat perak juga. Alhamdulillah, walaupun itu mungkin saya tidak menargetkan gitu, tapi ternyata alhamdulillah tembus juga gitu, dapat medali. Nah, kalau di runut Kang disebutin nama eventnya aja nih, Kang Ian itu udah pernah ikut event apa aja sih? Dari kita ambil yang skala internasionalnya ada aja. Kebenaran kalau sepeda, kalau yang para kebanyakan mungkin mainnya saya di skala internasional. Karena untuk buat di Indonesia sangat jarang sekali gitu. Diselenggarakan karena kan karena baru juga dibentuk gitu. Jadi mungkin di Indonesia belum ada juga yang bisa mewadahinya gitu. Jadi kebanyakan memang eventnya di luar. Terus kalau misalkan event yang pernah diikuti awal pertama yang Malaysia. Yang ASEAN berarti Asia Tenggara.
Itu dapat 4 perunggu saya. Boys, borong 4 perunggu. 4 perunggu karena baru-baru. Terus yang terakhir yang itu yang APG di Indonesia. Itu dapat 2 perak. Dan sekarang mungkin lagi mengikuti training center di Solo buat yang Asian Para Games Filipina. 10 atlet, 4 official. Atletnya tuh kebetulan sekarang tuh kelasnya cycling semua. Jadi pakai sepedanya road semua seperti ini gitu. Soalnya di para tuh ada berapa ya? 4 gitu. Jadi kelas cycling, terus handbike tuh berarti yang kelas disabilitasnya mungkin kakinya tidak ada, jadi goesnya dia pakai tangan kayak gini. Terus ada tricycle tuh jadi sepeda biasa, cuma rodanya ada 4. Kadang ada 3 gitu. Ada 3, sorry ada 3. Namanya tricycle kan, ada 3. Road race kayak gini, cuma belakangnya rodanya ada 2, nambah lagi. Yang satu lagi kelas handbike, kelas apa? Yang tunanetra namanya tandem. Kelas tandem berarti pilot yang depannya normal, yang belakangnya yang blend atau yang low vision gitu. Berarti 4 kelas kategori. Ada 4 kelas, 4 official, ada 10 atlet gitu. Oke. Nah, kalau Akang nih dari latihan, biasanya kalau dari atlet para cycling, suka latihannya di mana sih dan latihannya apa aja latihan rutinnya? Oh iya. Jadi kita tuh kan base campnya di Solo karena pusat yang disabilitas. Kalau ini NPC National Paralympic, kalau mungkin yang normalnya disebut KONI lah. KONI-nya itu pusatnya di Solo. Jadi kita training centernya semua di Solo. Lalu kalau misalkan kita jadwal latihan, mungkin jadwal latihannya di Solo muter-muter sekitar Solo. Mode contoh latihannya Senin itu kita goes dari 80 sampai 100 kilo. Atau 150 kilo gitu. Setiap kali latihan? Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Tergantung kita cek kondisi juga gitu. Itu mungkin rutenya antara Solo, Prambanan atau ke Wonogiri atau muter ke Jogja gitu bisa. Selasa velodrome. Velodrome ya muter-muter velodrome Manahan. Rabunya itu biasanya kita ke trainer sekarang. Jadi trainer tuh sepeda statis. Jadi belakang pakai sepeda biasa, cuma belakangnya tuh ada alat buat kayak pemutarannya goesnya, rollernya lagi, roller jepit lah, kayak gitu. Nah itu sorenya mungkin biasanya race atau recovery di Roland, Kamisnya recovery. Paling ke Pengging itu kalau orang-orang Solo mungkin udah paham lah ke Pengging, tempat-tempat ini pemandian sama tempat makan nongkrong. Kalau Jumatnya velodrome lagi atau enggak kita main time trial ITT. Sabtunya ya long lagi jauh gitu. Program-program mungkin nggak beda jauh dari situ lah, muter-muter. Nah, tadi itu sekilas profil Kang Ian dan kegiatan di trainingnya dan jam terbangnya, kejuaraannya seperti apa itu tadi barusan sudah dijawab. Nah, terakhir Kang Ian mungkin ada tips dari Kang Ian selaku atlet sepeda gitu ya. Barangkali ada pemula dari portal sepeda yang tergerak pengen jadi atlet sepeda itu tips mulai dari nolnya dan tips pelatihannya yang harus dijaga dan harus dirutinkan apa aja? Mungkin yang pertama niat dulu ya. Dan punya sepeda. Sepeda pastinya. Terus kalau kita udah niat kan udah pasti segala yang kita pengenku pasti pengen tercapai gitu. Paling awalnya mungkin rajin main RPM gitu, rajin ikut bareng komunitas-komunitas yang bisa naikin kita performance gitu. Nah, abis itu kita jaga pola makan sama pola latihan, pola istirahat kita. Intinya sih istirahat harus cukup 8 jam udah pasti itu. Terus makan kalau sebelum sarapan sebelum goes kita sarapan dulu. Alangkah baiknya mungkin oatmeal. Terus jangan makanan berat karena mungkin makanan berat ntar jadi sakit lah di perutnya gitu. Jaraknya juga mungkin sejam sebelum kita bersepeda. Terus kalau masih pengen lagi meningkatkan ini, rajin latihan lah. Mungkin lebih jauh jaraknya
pasti lebih kencang juga goesnya. Oh, dan satu lagi Mas Agus. Mungkin beres latihannya kan biar kan pasti ntar capek atau lemes gitu. Alangkah baiknya beres latihan mungkin minum susu coklat. Atau sebelum bangun tidur kita langsung minum vitamin C. Itulah udah pasti paling ampuh buat ningkatin daya tahan tubuhnya gitu. Nah, yang terakhir nih, dari Kang Yan ada harapan apa terhadap perkembangan olahraga balap sepeda? Pada manajemen atau isi dan para atlet termasuk juga para pesepeda yang pengen jadi atlet. Ada harapan apa sih buat kalau misalkan di sepeda keseluruhannya sebenarnya udah bagus, udah banyak event-event antar provinsi-provinsi, cuma mungkin kurang banyaknya aja gitu si event-event tersebut. Soalnya di Bandung aja mungkin yang terkenal sekarang Ultramik, itu pun di akhir tahun. Paling satu lagi sama di Velodrome. Yang rutin-rutin, cuma itu nggak terlalu sering gitu. Angka baiknya kan kalau sering berarti menumbuhkan bakat-bakat atlet yang baru gitu. Dan kalau misalkan di para mungkin sangat jarang ya. Dunia para itu mungkin untuk isi juga bisa bekerja sama di selang event yang LCC atau itu ada lagi yang buat yang para. Soalnya yang para itu buat nyari atletnya tuh susah bener gitu. Makanya mungkin kalau sering-sering lomba kayak gitu mungkin ntar banyak atlet yang yang disabilitas mengikuti dan menumbuhkan atlet-atlet baru untuk regenerasi gitu. Jadi memang poinnya itu semakin sering ada event semakin bagus juga untuk menumbuhkan atlet yang ada di Indonesia. Terus si yang senior juga mungkin atau yang ini lebih kompetitif juga gitu. Lebih latihannya jadi lebih semangat lagi gitu. Soalnya kan eventnya masih banyak gitu. Sip, Kang Yan. Ya, begitu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi Sobat Portal, kurang lebih seperti itu wawancara kita sama Kang Yan Sufyan Sauri gitu ya, atlet para cycling di Indonesia. Simak terus channel YouTube Portal Sepeda, jangan lupa subscribe. Terima kasih, salam gue.